Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pertemuan kali ini kita bertemu dalam pelajaran kimia ya, di kelas 10 semester 1. Kelas 10 semester 1. Di dalam pelajaran ini nanti kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa adalah ya, di selama 1 semester nanti ada 7 kompetensi dasar yang harus dipahami oleh siswa. Di memahami metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan. Dan yang kedua, memahami model atom ya, mulai dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang atau model atom modern. Dan yang ketiga, memahami cara penulisan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Kemudian yang keempat, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian yang kelima, membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan valen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian yang keenam, menentukan bentuk molekul. Bentuk molekul dengan menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau teori domain elektron. Kemudian yang ketujuh, menentukan interaksi atau ikatan ya, ikatan antar partikel ya, dan ikatan dengan sifat fisik zat. Nah, ini kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, bab-bab yang akan dipelajari ya, materinya itu ada 7 bab ini ya. Ya, jadi kita mulai bab yang pertama, di hakikat dan peran kimia dalam kehidupan ya. Kemudian metode ilmiah serta keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita mulai bab pertama ya. Di hakikat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan ya. Nah, hakikat ilmu kimia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia itu? Ya. Di hakikat ilmu kimia, ya. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari susunan materi. Ya. Materi itu tersusun dari apa? Ya. Materi itu kan tersusun dari bisa dari molekul, bisa dari senyawa. Nah, senyawa itu tersusun dari partikel yang lebih kecil ya, dari ikatan antar atom-atom. Nah, itu materi. Kemudian mempelajari struktur materi, nah, struktur bagian-bagian dari materi ya. Senyawa itu bagian struktur terkecilnya adalah molekul. Nah, molekul itu tersusun dari bagian-bagian terkecil ya, dari ikatan antar atom-atom. Nah, struktur materi. Kemudian mempelajari sifat materi. Nah, sifat materi itu kan ada 2, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika berarti sifat yang hubungannya dengan tidak ada atau tidak terbentuk zat baru. Ya. Contohnya misalnya kayu diubah menjadi meja. Nah, sifat kayu dan meja kan sama. Ya. Cuma perubahan bentuk. Tidak ada sifat zat yang baru. Kemudian yang kedua, perubahan sifat, perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu perubahan yang
menghasilkan zat baru. Zat baru contohnya misalnya beras atau nasi jadi basi. Nasi jadi basi merupakan sifat perubahan kimia. Kemudian misalnya bunga jadi layu, ini menghasilkan zat yang baru. Di menghasilkan sifat perubahan kimia itu salah satu indikatornya ada zat yang menyertai, perubahan yang menyertai. Perubahan yang menyertai itu adalah perubahan materi. Misalnya beras jadi basi. Kenapa jadi basi? Karena menghasilkan gas. Salah satu perubahan materi itu harus disertai adanya gas yang dihasilkan. Kemudian bunga dari berwarna misalnya menjadi layu, ada perubahan warna. Di samping itu juga misalnya kalau kita melarutkan batu gamping dalam air, maka akan menghasilkan panas kalor. Berarti disertai dengan perubahan energi. Jadi perubahan materi itu bisa menghasilkan zat yang baru itu kalau disertai dengan terbentuknya gas, perubahan warna, dan yang ketiga menghasilkan endapan. Kemudian yang keempat ada perubahan energi, baik menyerap kalor atau melepaskan kalor. Nah, itu hakikat dari ilmu kimia. Dan ke berikutnya, peran ilmu kimia dalam kehidupan. Peran ilmu kimia dalam kehidupan. Di peranannya, di peran ilmu kimia dalam kehidupan, di antaranya ini bidang kedokteran. Jadi contohnya pembuatan obat-obatan. Seperti sekarang ini zamannya COVID-19, para ahli kimia itu membuat obat-obat yang bisa menyembuhkan COVID-19, membuat vaksin, itu bidang kedokteran. Dan bidang pertanian, pembuatan pupuk buatan dan pestisida. Dan bidang geologi, penentuan unsur yang terkandung dalam batuan benda alam, misalnya dalam proses pengolahan bahan alam, itu unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam batuan. Dan bidang teknik sipil, mempelajari kelebihan dan kekurangan satu materi bangunan. Kemudian bidang biologi, penentuan struktur senyawa karbohidrat. Dalam karbohidrat itu mengandung apa? Uji karbohidrat, uji protein, uji lemak. Dan dalam bidang hukum, pemeriksaan sidik jari. Sidik jari manusia itu dengan satu dan yang lainnya kan berbeda-beda, sehingga kita bisa mendeteksi ini sidik jari siapa itu berdasarkan sidik jari masing-masing barang dengan menggunakan larutan perak nitrat AgNO3. Dan yang ketujuh, dalam bidang mesin, mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Ini untuk membuat paduan logam, misalnya konstruksi jalan di konstruksi jembatan, itu kan menggunakan baja itu kan campuran dari berbagai logam. Dan peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global.
Di ilmu kimia itu berperan sekali dalam masalah global. Jadi, contohnya ini menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol. Nah, ini kan mengolah sampah sehingga menghasilkan energi, ya, sehingga bisa digunakan sebagai energi alternatif bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, contohnya kita mengolah kalau di Ngantang itu banyak eceng gondok. Nah, eceng gondok itu bisa kita olah ya untuk menghasilkan alkohol, ya, untuk menghasilkan alkohol ya, dengan cara proses ya destilasi ya, alkohol. Dan yang kedua ya pembuatan biogas. Nah, ini sebagai bahan bakar dalam kehidupan ya, pembuatan biogas. Kemudian berikutnya program langit biru. Nah, ini ya, supaya pemanasan global itu bisa dikurangi. Nah, ini salah satunya adalah penggunaan katalis konverter. Nah, ini untuk mengurangi pencemaran dari karbon yang dihasilkan oleh knalpot. Nah, ya, jadi nanti kalau misalnya kamu melanjutkan sekolah, bidang-bidang ini ya yang bisa kamu pilih ya di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi ya, yang hubungannya dengan kimia. Nah, itu. Jadi itu saja yang pertama ini yang perlu saya sampaikan ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.